Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Aditya Sinu Firdaus, ada Aida Urfi Rohmah, ada lalu rekan saya Hamzah Dwi Arianto, lalu ada Mas Adnan Asar, lalu ada Putri Ayu Sartika. Di sini kami akan membahas tentang standar MyPBX dengan panduan administrator. Pendahuluan MyPBX atau IPPBX untuk bisnis menengah atau kantor rumah adalah PBX hybrid tertanam mandiri untuk bisnis kecil dan kantor cabang jarak jauh dari organisasi besar, yaitu 1-100 pengguna per situs. Lalu MyPBX juga menawarkan solusi hybrid, yaitu kombinasi aplikasi VoIP yang menggunakan peralatan telekomunikasi lama, alternatif untuk perusahaan yang belum siap untuk bermigrasi ke solusi VoIP yang lebih lengkap. Lalu ini bisa dilihat untuk pengaturan sistemnya, portnya juga lebih banyak dan bisa terhubung ke internet. Lalu menghubungkan saluran Ethernet. MyPBX menyediakan dua port Ethernet 10 atau 100 M dengan antarmuka RJ45 dan indikator LED, yaitu colokkan jalur Ethernet ke port Ethernet MyPBX dan kemudian hubungkan jalur lain dari jalur Ethernet dengan hub atau saklar, router, LAN, ataupun WAN. Setelah terhubung, periksa status indikator LED. Jika LED kuning menunjukkan port sedang dalam proses koneksi, dan jika LED-nya hijau menunjukkan port terhubung dengan benar. Lalu memasok tenaga. MyPBX menggunakan catur daya saklar berkinerja tinggi yang menyuplai daya yang dibutuhkan untuk unit, yaitu dengan masukan AC yaitu 100 sampai 240 volt dengan keluaran DC 12 volt dengan 5 ampere. Lalu ada login administrator. Dari browser web Anda masukkan alamat IP server MyPBX. Jika ini adalah pertama kalinya Anda mengkonfigurasi MyPBX, gunakan pengaturan default seperti di bawah ini, yaitu PC Anda harus berada di jaringan lokal yang sama dengan MyPBX dengan alamat IP yaitu 192.168.5.150. Maka akan tampil halaman seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian ada status. Nah, pada status ini, klik status untuk memulai memeriksa status MyPBX standar V7. Kita bisa memeriksa status ekstensi batang dan jaringan dan sistem informasi. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman status ekstensi. Next. Nah, kemudian ada informasi sistem. Nah, ini merupakan tampilan dari sistem informasi, yaitu ada general, kemudian memori, dan seterusnya, seperti pada tampilan ini. Kemudian ada sistem. Nah, ini klik sistem untuk mengakses. Di halaman ini, kita dapat mengkonfigurasi pengaturan jaringan, pengaturan firewall, manajemen penyimpanan, dan beberapa pengaturan lainnya seperti update firmware dan hot standby. Nah, di bawah ini merupakan tampilan dari pengaturan LAN. Kemudian ada DHCP. Jika opsi ini di-setel, MyPBX akan menggunakan DHCP untuk mendapatkan alamat IP yang tersedia dari jaringan lokal. Tidak disarankan karena tanpa alamat IP yang benar Anda tidak dapat mengakses MyPBX. Kemudian ada aktifkan SSH. Ini adalah cara lanjutan untuk mengakses perangkat. Kita dapat menggunakan perangkat lunak untuk mengakses perangkat. Dalam akses SSH, kita dapat melakukan pengaturan dan debug lebih lanjut, dinonaktifkan secara default. Nah, pada port defaultnya adalah 8022. Kita bisa mengubahnya. Kemudian ada PBX. Klik PBX untuk mengakses. Pada halaman ini, kita dapat mengonfigurasi pengaturan extension, trunk, inbound call control, outbound call control,
audio setting, dan lain-lain. Jika dikonfigurasi dengan baik, kita dapat melakukan panggilan sesuai jadwal. Kemudian ada ekstensi ekstensi FXS umum. Ini meliputi ekstensi port, nama, dan ID penelpon. Kemudian ada pesan suara. Ini meliputi aktifan pesan suara dan pin akses pesan suara. Yang ketiga yaitu kelompok. Ini meliputi grup penjemputan, yaitu jika ekstensi ini memiliki grup pengambilan, panggilan apapun yang berdering dengan ekstensi ini dapat diambil oleh ekstensi lain dalam grup pengambilan yang sama dengan menekan kode fitur penjemputan panggilan. Baik, selanjutnya yaitu pengaturan audio. Rekam prom baru. Administrator dapat merekam permintaan custom dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu klik rekam prom custom baru. Selanjutnya yaitu masukkan nama file yang diinginkan pada jendela pop-up dan pilih ekstensi yang akan dipanggil untuk perekaman. Contohnya yaitu 500. Lalu selanjutnya yaitu klik rekam. Ekstensi yang dipilih akan berdering dan Anda dapat mengangkat telepon untuk memulai merekam. Selanjutnya yaitu perintah unggah. Administrator juga dapat mengunggah perintah dengan melakukan hal berikut. Yang pertama yaitu klik perintah unggah. Selanjutnya klik browse untuk memilih prom yang diinginkan. Selanjutnya yaitu klik unggah untuk mengunggah prom yang dipilih. Pengaturan dasar, ada beberapa pengaturan dasar yang kita perlukan untuk mengkonfigurasi MyPBX standar V7 seperti preferensi umum, jam kerja, kode fitur, pengaturan pesan suara. Yang pertama yaitu batas waktu dering. Jumlah detik untuk menelepon perangkat sebelum menangani panggilan sesuai pengaturan ekstensi ikuti saya, nilai defaultnya adalah 30 detik. Selanjutnya yang kedua, max durasi panggilan. Jumlah waktu maksimum absolut yang diizinkan untuk panggilan. Pengaturan 0 menonaktifkan batas waktu. Nilai defaultnya adalah 6000 second. Selanjutnya yang ketiga yaitu panggilan serentak. Maksimum batas panggilan serentak. Nilai defaultnya yaitu 0, berarti tidak ada batasan. Yang keempat, music on hold atau musik ditahan. Digunakan untuk mengatur musik tahan atau music on hold untuk sistem. Selanjutnya yang kelima yaitu wilayah nada. Pilih negara Anda atau negara tetangga terdekat untuk mengaktifkan nada panggil default, nada sibuk, dan nada dering untuk wilayah Anda. Baik, selanjutnya yaitu kode fitur. Ada banyak kode fitur yang tersedia di MyPBX yang memungkinkan pengguna melakukan panggilan dari sisi ekstensi untuk mengetahui fitur yang tepat. Berikut adalah tampilannya. Ada general, ada call parking preference, dan call forwarding preference. Selanjutnya yaitu pengaturan pesan suara. Di halaman ini kita dapat mengkonfigurasi beberapa pengaturan untuk fitur pesan suara, termasuk pengaturan pesan suara umum dan pengaturan SMTP yang digunakan untuk pesan suara ke email. Berikut adalah tampilannya.
Selanjutnya yaitu pengaturan lanjut. Yang pertama yaitu general atau umum. Di sini tertampil beberapa opsi yang harus diisi seperti UDP port, TCP port, TLS port, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu NAT atau NAT. Di sini kita juga diharuskan untuk mengisi beberapa opsi yaitu STAN address, STAN port, external IP address, external host, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada codec, itu seperti pada gambar di bawah ini. Next. Lalu yang keempat, GOS, yaitu menampilkan TOS SIP, TOS audio, TOS video. Next. Lalu yang kelima ada T38, yaitu menampilkan reinvite SDP not add T38 atribut dan seterusnya. Next. Lalu ada pengaturan lanjutan, yaitu yang berisikan from file to file. Lalu ada remote party ID, allow guest. Next. Lalu konfigurasi keamanan untuk ekstensi jarak jauh, yaitu PBX, ekstensi FX atau VoIP, lalu ekstensi VoIP, lalu umum aktifkan yang dipilih NAT, dan daftar jarak jauh. Terus registry TLS, itu transport layer security dan pendahuluannya. Source socket layer adalah protokol kriptografi yang memberikan keamanan komunikasi melalui internet. Mereka menggunakan kriptografi asimetris untuk autentikasi pertukaran kunci, enkripsi simetris untuk kerahasiaan, dan kode autentikasi pesan untuk integritas pesan. Next. Lalu konfigurasi firewall, itu langkah pertama aktifkan firewall di halaman firewall MyPBX. Lalu yang kedua, tambahkan aturan umum untuk menerima akses jaringan lokal. Langkah yang ketiga, tambahkan aturan umum untuk mengizinkan administrator, ekstensi, atau perangkat. Lalu langkah keempat, tambahkan aturan umum untuk menerima rentang IP public statis dari penyedia VoIP. Langkah yang kelima, tambahkan aturan umum untuk menerima rentan IP public statis server, NTP, SMTP, dan POP. Langkah yang keenam, konfigurasikan aturan daftar hitam otomatis. Langkah yang ketujuh, aktifkan jatuhkan semua, atau jika fitur ini diaktifkan, semua perangkat dan koneksi yang tidak sesuai dengan aturan akan dibatalkan. Lalu langkah yang ke-8, konfigurasi pengaturan firewall selesai. Next. Lalu keamanan layanan 3.1, nonaktifkan panggilan tamu. Lalu nonaktifkan panggilan tamu PBX, itu pengaturan dasar, pengaturan SIP, pengaturan lanjutan, dan izinkan tamu. Lalu peningkatan akses SSH. Terus nonaktifkan SSH, pilih peraturan LAN, aktifkan SSH. Jika debugging eksternal tidak diperlukan, pilih tidak. Lalu yang terakhir, mengubah kata sandi default. Untuk SSH kita dapat menggunakan perintah Linux password untuk mengubah kata sandi root mypbx max. Lalu
batas panggilan internasional, yaitu batas kredit panggilan di sisi penyedia. Kami dapat meminta bantuan penyedia VoIP, PSTN, atau ISDN untuk membatasi kredit panggilan internasional terlebih dahulu. Kemudian, peretas tidak dapat melakukan panggilan internasional. 4.2 mengatur kata sandi untuk panggilan internasional, MyPBX, klik PBX, kontrol, panggilan keluar, rute keluar, lalu memungkinkan kamu untuk mengkonfigurasi kata sandi untuk outbound route. 4.3 menonaktifkan panggilan internasional di MyPBX. Kami dapat meminta bantuan penyedia untuk menonaktifkan panggilan internasional terlebih dahulu. Jika tidak memungkinkan, kami dapat mengkonfigurasi aturan di sisi MyPBX atau membatalkan semua panggilan internasional. Next. Lampiran C, cara mengkonfigurasi eksternal. Itu penyimpanan. Sebelum penyimpanan eksternal dapat dikonfigurasi dengan benar, folder berbagai SMB yang dapat diakses dari MyPBX harus diatur pada mesin berbasis Windows. Lampiran D, cara mengkonfigurasi NAT. Pengaturan ketika MyPBX berada di belakang NAT firewall. Anda perlu mengkonfigurasi pengaturan di MyPBX jika Anda ingin menggunakan ekstensi jarak jauh. Next. Selanjutnya, lampiran E, cara menggunakan penyediaan otomatis. Langkah yang pertama, nonaktifkan server DHCP di jaringan lokal Anda. Langkah yang kedua, aktifkan server DHCP di MyPBX. Masukkan antarmuka web MyPBX, sistem, lalu preferensi jaringan, lalu server DHCP, lalu aktifkan server DHCP. Langkah yang ketiga, konfigurasikan ponsel di halaman penyediaan otomatis MyPBX. Langkah yang keempat, nyalakan power dan hubungkan kabel jaringan ke IP phone. Selanjutnya, next. Lampiran F, nada dering yang berbeda. Langkah pertama, pada telepon IP Anda, navigasikan ke halaman konfigurasi web, pengaturan telepon, dan temukan bagian nada dering yang berbeda. Lampiran G, cara menggunakan email ke SMS. Cara menggunakan email ke SMS, Anda perlu mengirimkan email ke alamat email yang ditentukan. Diatur dalam pengaturan email. Dalam hal ini, seperti lears@ystar.com. Lampiran H, cara menggunakan DID. Panggilan masuk atau DID juga bisa disebut panggilan masuk DID di Eropa dan Oseania. Adalah fitur yang ditawarkan oleh perusahaan telepon untuk digunakan dengan sistem pertukaran cabang pribadi atau PBX pelanggan. Next. Lampiran I, cara menggunakan kunci BLF untuk ini. Dan berikut adalah cara-caranya. Pilih jalur PSTN MyPBX memungkinkan Anda memilih jalur PSTN tertentu untuk melakukan panggilan keluar dengan menekan tombol BLF pada telepon IP. Lampiran J, cara menggunakan TLS di MyPBX. MyPBX berfungsi sebagai server SIP. Telepon IP mendaftarkan ke MyPBX sebagai ekstensi melalui TLS. Lampiran K, cara menggunakan LDAP. LDAP adalah singkatan dari Lightweight Directory Access Protocol, yang merupakan protokol client-server untuk mengakses layanan direktori. Next. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.